mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Zefanya pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20. Zefanya pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Sesungguhnya pada waktu itu, aku akan bertindak terhadap segala penindasmu. Tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu, aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu. Sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka, firman Tuhan. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Zefanya pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Renungan hari ini berjudul Penelitian tentang Nenek, ditulis oleh Kenneth Peterson. Para peneliti di Emory University menggunakan pemindai MRI atau pencitraan resonansi magnetik untuk mempelajari kinerja otak para nenek. Mereka mengukur reaksi empati mereka terhadap potret-potret yang menampilkan cucu mereka sendiri, anak mereka yang telah dewasa, dan seorang anak yang tidak dikenal. Hasilnya menunjukkan bahwa para nenek lebih berempati terhadap cucu mereka ketimbang anak mereka sendiri yang telah dewasa. Hal itu dikaitkan dengan apa yang disebut sebagai faktor imut. Para cucu lebih imut dan menggemaskan daripada anak-anak mereka yang sudah dewasa. Sebelum kita berespon, ya pastilah, mari perhatikan ucapan James Rilling, ketua penelitian tersebut. Jika sang cucu tersenyum, neneknya ikut merasakan kegembiraan si anak. Dan jika sang cucu menangis, nenek pun ikut merasa sedih dan perih. Seorang nabi melukiskan gambar MRI dari perasaan Allah saat dia memandang umatnya. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Terjemahan lain menyatakan begini, kamu menyukakan hatinya, maka dia akan menyanyi dengan gembira. Seperti seorang nenek yang berempati, Allah merasakan kepedihan kita. Dalam semua penderitaan mereka, dia juga menderita. Yesaya pasal 63 ayat yang ke-9. Dia juga merasakan sukacita. Tuhan berkenan kepada umatnya. Mazmur 149 ayat yang ke-4. Saat kita putus asa, ingatlah bahwa Allah sungguh-sungguh merasakan apa yang kita rasakan. Dia bukanlah Allah yang dingin dan jauh, melainkan pribadi yang mengasihi dan berkenan kepada kita. Mari mendekat kepadanya, merasakan senyumnya, dan mendengarkan nyanyiannya. Sahabat ODB, pernahkah Anda merasakan sukacita Allah? Lalu bagaimana perasaan Anda tentang hal itu? Mari kita berdoa. Ya Allah, izinkanlah aku merasakan Engkau tersenyum kepadaku. Amin.